Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amelia Cihyani dari kelas 6, absen 3. Di video ini saya akan membahas tentang jawaban dari 3 soal berpikir komputasional yang saya buat. Mari kita langsung ke pembahasan soalnya. Soal yang pertama adalah para pemancing menciptakan sistem perkodean kata yang disebut kode pemancing dengan memakai peta di samping ini. Yang pertama, setiap kapal diberi nama dengan satu huruf. Yang kedua, kode untuk setiap huruf ditemukan dengan cara mencapai pohon tersebut dengan berbelok kiri atau L dan kanan atau R. Yang ketiga, kode untuk setiap kata selalu dimulai dari pintu masuk danau yang bertanda panah, kemudian pergi ke huruf selanjutnya dimulai dari tempat huruf sebelumnya berada. Dan tantangannya, berapa banyak huruf kode dalam pemancing tersebut untuk kata? Yang pertama, ROY, yang kedua HOR. Yang pertama-tama kita bahas di ROY terlebih dahulu. Untuk sebagai pintu masuknya atau pintu awalnya, maka kita harus berada di tanda panahnya. Untuk mencapai ke R, maka kita harus pergi ke bundaran, dan di dalam bundaran tersebut kita harus berbelok kanan untuk mencapai ke R. Mencapai ke R, maka kita harus pergi ke O, maka kita harus pergi ke bundaran, dan di posisi bundaran itu adalah berbelok kanan atau R. Setelah sampai di bundaran selanjutnya, maka kita harus pergi ke R atau kanan. Dan setelah di bundaran satunya lagi, untuk mencapai O, maka kita harus berbelok kanan atau R. Sampai di O, maka kita harus pergi ke Y dengan cara kita ke bundaran. Dan di posisi bundaran itu, kita harus berbelok kanan untuk mencapai Y. Jadi, kode ROY yaitu R, RRR, dan R. Oke, selanjutnya yang HOR. Pertama-tama kita harus berada di pintu awal yang sudah diberikan tanda panah. Untuk mencapai ke H-nya, maka kita harus pergi ke bundaran, dan di posisi bundaran itu kita harus pergi ke kiri atau L. Setelah di bundaran selanjutnya, untuk mencapai H, maka kita harus pergi ke L atau kiri. Setelah mencapai H, maka kita harus pergi ke O. Dengan cara kita ke bundaran terlebih dahulu, dan jika diposisikan di bundaran itu, kita harus pergi ke kiri atau L. Setelah sampai di bundaran selanjutnya, maka kita harus pergi ke O dengan cara belok kanan atau R. Setelah sampai di O, maka kita harus pergi ke R dengan cara kita ke bundaran terlebih dahulu. Saat di posisi bundaran itu, kita harus berbelok kiri atau L. Dan saat sudah di bundaran selanjutnya, maka kita harus pergi ke kiri atau L. Dan saat di bundaran terakhir, saat ingin pergi ke R, maka kita harus berbelok kiri atau L. Jadi hasil kode HOR adalah LL, LR, LLL. Oke, kita lanjut ke pertanyaan kedua. Perdagangan kayu Nervasa ingin mengukur kayu dari yang terpanjang hingga yang terpendek untuk dijualkan. Ia memiliki setumpuk batang pohon seperti pada gambar di samping ini. Ia membutuhkan 1 jam untuk memindahkan batang kayu pada arah vertikal dan 45 menit untuk arah horizontal. Tantangannya yaitu minimal berapa jam yang dibutuhkan oleh pedagang kayu Nervasa dalam mengukur panjangnya kayu untuk dijualkan sesuai dengan kotak berwarna biru. Pada pembahasan nomor 2 ini, kita bisa lihat di sini ada baris 1, baris 2, baris 3, baris 4, dan baris 5. Nah, pada baris pertama, kita harus pergi ke 1 langkah ke kiri secara horizontal untuk mencapai kotak berwarna biru. Jadi totalnya 45 menit. Pada baris kedua, untuk mencapai kotak berwarna biru ini, berarti kita harus 1 langkah ke kanan secara horizontal. Berarti totalnya 45 menit. Pada baris ketiga, kita harus menuju ke kotak biru dengan cara 2 langkah ke kiri secara horizontal. Berarti 45 menit dikali 2 hasilnya 90 menit atau 1 jam 30 menit. Pada baris keempat, untuk mencapai ke kotak birunya, maka kita harus pergi 1 langkah ke kanan secara horizontal. Maka totalnya yaitu 45 menit. Dan pada baris yang terakhir, yaitu pada baris kelima, kita harus menuju ke kotak biru dengan cara 3 langkah ke kanan secara horizontal. Berarti 45 menit dikali 3 hasilnya 135 menit atau 2 jam 15 menit. Jadi jika ditotalkan semuanya, yaitu 45 menit ditambah 45 menit ditambah 90 menit ditambah 45 menit ditambah 135 menit sama dengan 360 menit atau 6 jam.
Lanjut kita ke pertanyaan yang terakhir, yaitu soal ketiga. Rev sedang bermain suatu permainan komputer. Komputer memilih warna untuk 5 kuntung bunga. Warna yang akan dipilih adalah yellow, red, and blue. Rev harus menebak warna-warna pilihan komputer. Ketika Rev berhasil menebak, bunga otomatis mengembang. Namun, bunga akan tetap kuncup ketika Rev salah. Berikut hasil tebakan. Pada tebakan pertama, bunga yang pertama, Rev menjawab blue tetapi bunganya masih kuncup, artinya Rev salah menjawab. Pada bunga kedua, Rev menjawab red dan bunganya pun mengembang, maka Rev menjawab dengan benar. Pada bunga ketiga, Rev menjawab yellow, tapi bunganya masih kuncup dan artinya Rev salah menjawab. Dan bunga yang keempat, Rev menjawab blue tetapi bunganya masih kuncup, artinya Rev salah menjawab. Dan yang terakhir yaitu bunga kelima, Rev menjawab yellow dan bunganya pun mengembang, artinya Rev benar menjawab. Pada tebakan kedua, Rev menjawab yellow untuk bunga yang pertama dan hasilnya pun mengembang, artinya Rev benar menjawab yellow. Di bunga kedua, Rev menjawab red karena di atasnya red, jadi artinya benar dari tebakan pertama. Selanjutnya pada bunga ketiga, Rev menjawab red, salah karena bunganya itu masih kuncup. Pada bunga keempat, Rev menjawab yellow, tetapi bunganya masih kuncup, jadi Rev salah menjawab. Pada bunga yang terakhir yaitu yellow, karena pada tebakan pertama Rev berhasil menjawab yellow dengan benar, berarti otomatis tebakan keduanya pun akan menjawab yellow karena benar. Tantangannya, tebak warna bunga yang dipilih oleh komputer untuk kelima bunga tersebut. Sertakan alasan jawabannya. Pembahasan nomor 3, maka yang pertama bunga 1. Jawabannya itu yellow, karena pada tebakan kedua warna yellow benar. Untuk bunga kedua, jawabannya itu red, karena pada tebakan 1 dan 2 benar. Untuk bunga ketiga, jawabannya itu blue, karena pada tebakan 1 dalam kurung yellow dan tebakan kedua itu red, itu salah, sehingga tersisa satu warna yaitu blue. Pada bunga keempat, jawabannya itu red, karena pada tebakan 1 itu blue dan tebakan kedua itu yellow, salah, sehingga tersisa satu warna yaitu red. Dan pada bunga terakhir yaitu bunga kelima, jawabannya itu yellow, karena pada tebakan 1 dan 2 warna yellow itu benar. Sekian dari video saya mengenai pembahasan soal berpikir komputasional. Semoga video ini dapat bermanfaat, dan mohon maaf jika terdapat pembahasan yang kurang tepat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.